selamat pagi. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai uji hipotesis. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat hipotesis. Kemudian di bab ini juga ada menentukan statistik uji, kemudian ada menentukan daerah kritis, dan membuat keputusan uji. Jadi, subbab ini banyak kalian gunakan kalau kalian sedang membuat suatu penelitian. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa mampu melakukan uji hipotesis. Oke, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada sebuah produk susu kaleng merek A tertulis berat bersih 370 gram. Nah, akhir-akhir ini ada keluhan dari konsumen bahwa rata-rata berat bersih susu tidak mencapai 370 gram. Untuk membuktikan dugaan tersebut, dilakukan pengujian kepada 49 sampel susu merek A dengan cara menimbangnya. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat bersih susu kaleng 368 gram dan simpangan baku 7 gram. Nah, selidikilah dengan tingkat signifikansi 5%, apakah pernyataan tersebut benar? Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran di subbab ini, kalian bisa menggunakan logika kalian kalau misalnya ada ada seorang gitu yang membuat pernyataan tentang misalnya kayak yang ini ilustrasi kita, berat suatu produk. Jadi kalau ada seseorang memberikan suatu pernyataan, kalian sekarang punya ilmunya, gimana sih cara menguji apakah ucapan atau perkataan seseorang itu benar. Nah, bagaimana caranya menyelidiki ini? Itu akan kita pelajari di subbab ini. Nah, diharapkan gitu setelah kalian tahu cara-cara menguji ini, nanti kalau kalian bikin suatu penelitian atau ketemu sesuatu yang menarik gitu, sesuatu data, informasi, kalian bisa menggunakan ilmu kalian ini untuk membuktikan kebenarannya. Oke, jadi langkah-langkah uji hipotesis itu ada 5. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, memilih statistik uji dan menghitung nilai statistik uji. Yang ketiga, menentukan titik signifikansi alfa. Yang keempat, menentukan daerah kritis. Yang kelima, menentukan keputusan uji dan membuat kesimpulan. Oke, sekarang kita akan mulai dengan langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, sebelumnya apa sih itu hipotesis? Nah, hipotesis itu adalah suatu dugaan sementara atau kesimpulan sementara yang masih harus kita buktikan kebenarannya. Nah, untuk menyelidiki itu kita gunakan uji hipotesis ini. Nah, pada subbab ini, banyak banget ya nahnya dari tadi. Pada subbab ini kita akan mempelajari uji hipotesis dengan menguji rata-rata mu untuk satu sampel. Jadi nggak selalu dia uji rata-rata aja ya, bisa uji yang lain. Masih banyak. Jadi statistika itu sangat luas pengujiannya. Jadi jangan mikir statistik itu cuma menentukan min, median, rata-rata yang ada di pelajaran matematika wajib. Jadi yang kalian pelajari ini juga termasuk ke dalam statistika dia. Oke, apa itu hipotesis nol? Jadi hipotesis nol itu adalah hipotesis atau pernyataan yang menyatakan tidak adanya hubungan atau akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hipotesis nol ini juga dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang dianggap benar dan akan kita uji kebenarannya. Kemudian hipotesis alternatif atau H1 adalah hipotesis atau pernyataan yang menyatakan adanya hubungan atau akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, jadi si H1 ini adalah lawan dari hipotesis nol ini. Jadi ada
ada 3 jenis hipotesis yang akan kita pelajari hari ini. Jenis kemungkinan gitu. Yang pertama, kita akan merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian yang sama. Jadi H0, jadi buat bikin hipotesisnya tuh kayak gini. Jadi H0 mu sama dengan mu 0. Biasanya mu 0 ini berupa angka diketahui di soal atau kita bisa tentukan sendiri kalau di suatu penelitian. Kemudian H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian tipe yang kedua masih di bagian yang ini, H0 itu adalah mu sama dengan mu 0 dan H1-nya itu adalah mu kurang dari mu 0. Jenis yang ketiga ini H0 sama dengan mu sama dengan mu 0. H1 sama dengan mu lebih dari mu 0. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa penggunaannya dalam studi kasusnya. Oke, yang kedua kita akan merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian maksimum. Oke, yang pertama itu ada H0. H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan mu 0. Ini dibacanya kurang dari sama dengan ya, jangan lebih kecil. H1-nya itu adalah mu lebih dari mu 0. Yang ketiga, kita akan merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian minimum. Jadi H0-nya adalah mu lebih dari sama dengan 0 dan H1-nya adalah mu kurang dari mu 0. Oke, ini adalah contoh penggunaannya. Jadi contoh yang pertama, berdasarkan informasi bahwa rata-rata harga beras jenis A di Kecamatan Denpasar Utara tidak lebih dari 15.000 per kilogram. Untuk membuktikan informasi tersebut, dilakukan wawancara terhadap sejumlah pemilik kios beras di Kecamatan Denpasar Utara untuk menanyakan harga beras jenis A. Nah, hipotesis H0 dan H1 untuk menguji pernyataan di atas adalah penyelesaiannya. Jadi, di sini dibilang rata-rata harga beras jenis A di Kecamatan Denpasar Utara kan tidak lebih dari 15.000 per kilogram. Jadi, maksimum 1 kilogram beras jenis A itu adalah harganya 15.000. Maka kita akan menggunakan hipotesis yang mengandung pengertian maksimum. Jadi mu 0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 15.000. Kemudian lawannya si H1 itu berarti dia rata-rata harga beras jenis A di Kecamatan Denpasar Utara itu lebih dari 15.000. Jadi H1-nya alternatifnya, hipotesis alternatifnya adalah mu lebih dari 15.000. Kayak gitu. Oke, jadi kalau dia ada kata-kata tidak lebih, berarti dia pasti maksimum maksudnya di sini. Oke, kita cek lagi nanti kata-katanya seperti apa. Contoh yang kedua, telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata lama waktu berdiri Pramuniaga toko B di Kota Denpasar adalah 4 jam per hari. Jadi hipotesis H0 dan H1 untuk menguji pernyataan di atas adalah kayak penyelesaiannya di sini dibilang rata-rata, kayak di sana juga bisa sih. Jadi dibilang rata-rata lama berdiri Pramuniaga di Kota Denpasar adalah 4 jam per hari. Kayak ini dia adalah mengandung pengertian yang sama dengan. Jadi karena dia nggak ada kata-kata lebih dari, tidak ada paling sedikit, dia langsung dibilang rata-ratanya 4 jam gitu. Jadi dia adalah mu H0-nya adalah mu sama dengan 15.000. Nah, lawannya berarti rata-rata lama berdiri Pramuniaga di Kota Denpasar pada toko B tidak sama dengan 4 jam per hari. Jadi alternatifnya, hipotesis alternatif atau H1-nya adalah mu tidak sama dengan 15.000. Oke, contoh yang ketiga. Oke, jadi video ini tidak disponsori oleh lampu merek Philips ya, itu cuma contoh aja gitu.
Jadi perusahaan lampu merek Philips menyatakan bahwa rata-rata daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 10.000 jam. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, sebanyak 25 lampu merek Philips diuji daya tahannya. Hipotesis H0 dan H1 untuk menguji pernyataan di atas adalah, kayak dibilang kan rata-rata daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 10.000 jam. Kita akan uji. Berarti hipotesis nolnya itu adalah mu lebih dari sama dengan 10.000. Paling sedikit itu berarti dia minimum. Minimum itu sama dia artinya dengan tanda lebih dari sama dengan. Nah, lawannya si hipotesis alternatifnya adalah rata-rata daya tahan lampu kurang dari 10.000 jam. Jadi dia pakai yang merumuskan hipotesis mengandung pengertian minimum. Dengan H1-nya adalah mu kurang dari 10.000. Oke, yang keempat, contohnya suatu jenis hormon yang disuntikkan pada ayam akan menambah berat ayam. Hati-hati loh beli ayam. Tadi ditambahin hormon. Nah, jika rata-rata berat ayam sebelum disuntik adalah 2,1 kg, hipotesis H0 dan H1 untuk menguji pernyataan di atas adalah, jadi rata-rata berat ayam sebelum disuntik adalah 2,1 kg. Oke, ini kita menggunakan pengertian yang sama. Oke, kita logika aja. Di sini ada satu kata kunci, menambah. Oke, ini H0-nya adalah mu sama dengan 2,1. Berarti nanti alternatifnya dia harus lebih dari, karena di sini ada kata kunci menambah berat ayam. Oke, jadi alternatifnya itu adalah mu lebih dari 2,1. Kan nggak mungkin. Ya mungkin sih, cuma ya di situ dah. Oke, yang terakhir contohnya adalah sejenis obat pengecil perut yang diminum secara teratur selama 1 bulan dapat mengecilkan perut. Wih, ini cewek nih suka nih biasanya. Hati-hati loh pakai produk kayak gini. Oke, jika obat itu diujikan pada beberapa orang yang mempunyai rata-rata lingkar perut 95 cm, hipotesis H0 dan H1 untuk menguji pernyataan di atas adalah, jadi dibilang rata-rata lingkar perutnya 95 cm. Berarti kita gunakan hipotesis yang mengandung pengertian sama. H0-nya adalah mu sama dengan 95. Kemudian karena dibilang di sini kata kuncinya mengecilkan, berarti rata-rata lingkar perutnya alternatifnya itu yang kurang dari. Maka kita punya H1-nya adalah mu kurang dari 95. Kayak gitu. Nah, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Nanti kita akan berlatih membuat hipotesis ini di tugas. Kayak ada tugas atau live diskusi nanti. Kemudian untuk bagaimana langkah selanjutnya di uji hipotesis akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kalau kalian masih bingung dengan penjelasan dari video ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.